teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa kembali bersama. Oh, sebelumnya silakan duduk, nggak apa-apa, duduk aja. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa sejenak sebelum memulai. Ya Bapa kami, Kristus, ya Roh Kudus, kami rindu pengurapan-Mu, jamahan-Mu, pengertian daripadamu, supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan yang kami bagikan malam hari ini. Ajar kami mengerti, ajar kami menangkapnya Tuhan, walaupun kami terbatas, walaupun kami kadang gak connect dan sebagainya, tapi biarlah Roh Kudus yang membimbing kami supaya kami mengerti, dan yang terpenting dapat menghidupinya dalam hidup kami hari ini, esok dan seterusnya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih buat ibadah ini, buat malam ini yang Tuhan izinkan kami datang dengan jumlah yang seperti ini untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kami, karena tidak ada yang dapat kami balas Tuhan selain daripada ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pujian, nyanyian kami. Kami berharap kiranya berkenan di hadapan Tuhan, kiranya memuliakan, mengharumkan nama Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami lemah, Tuhan, kami sering mengacaukan hidup kami, tapi ajarlah kami yang tertatih-tatih ini biar boleh pelan-pelan naik, semakin serupa dengan Kristus, gambaran guru besar kami, guru agung kami ya Tuhan. Ajar kami mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kaulah mawar Syaron kami Tuhan, Kaulah mawar Syaron kami, kerinduan kami hanya dekat padamu. Yes, terima kasih. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari bersama teman-teman katakan kerinduan kami ya Tuhan. Raja kami, Kaulah Rajaku dan sahabat dalam hidup kami, dan sahabat terindah, termanis. Ku sembah, ku sembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Saja ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran-Mu, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, katakan tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti
Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami. Tak seorang pun selain Engkau, ya Yesus. Ajar kami memandang kepadamu setiap kami menjalani hidup kami. Hanya berfokus kepada Tuhan. Meminta petunjuk Tuhan, meminta arahan Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri. Dan bila kami mau jalan sendiri, tangkap kami Tuhan. Tepuk kami, pukul kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Bila kami mencoba menyimpang sendiri, ke kanan ke kiri sendiri, tidak meminta, tidak berjalan sesuai langkah-langkah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siap malam ini mendengar kebenaran firman-Mu, berbagi kebenaran firman-Mu. Mari teman-teman muda yang siap bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Oh sudah duduk? Kapan? Siapa yang nyuruh duduk? Siapa yang nyuruh duduk? Ah kalian ini gak sopan. Padahal tadi udah disuruh ya. Sebelum nyanyi. Enggak, aku bercanda, bukan aku lupa. Oke, makasih teman-teman semua. Dan terutama untuk Pak Koordinator kembali dikasih kesempatan. Terakhir saya aku nggak ingat terakhir kapan. Bulan 2 kayaknya atau belum berapa ya. Bulan 2 ya. Udah lumayan lama ya. 5 bulan lalu waktu berjalan begitu cepat. Kalian sudah tumbuh dewasa di depan mataku. Sangat sedih melihat kalian tumbuh dewasa teman-teman. Sudah besar-besar sekarang. Tuh terakhir masih segini-segini kalian. Macam sekolah minggu aja ya. Emang 10 tahun lalu. Baru 5 bulan. Oke. Makasih teman-teman. Teman tim pemuda juga yang sudah membantu di tim PW dan tim musik. Nah sebelumnya ada yang spesial hari ini. Bagi saya pribadi ya. Karena ternyata kakak kelas saya yang main drum di situ. Oh beri tepuk tangan dulu. Sudah lama kami nggak satu altar pelayanan. Terakhir dia asrama dulu. 3 tahun lalu ya. Terakhir ya. Dia asrama kami. Kami satu asrama dulu. Sekolah teologi. Udah lama nggak pelayanan bareng baru ini. Rupanya saya kaget tadi. Saya nanya. Saya di depan masuk ada David. Langsung gitu kami. Kok David? Dia siapa yang main? Gak mungkin Bang Hendra karena dia sudah beristri. Lalu saya tanya. Pak Kor siapa yang main itu? Biasa katanya. Suhu katanya. Suhu. Aku senang pribadi karena ada kakak kelas, ini seniorku ini dulu koordinator di asrama kami, dia kejam ini dulu. Nah, Jackson adik kelas kami, Jackson tahu kali itu gimana abang ini, kalau mimpin dulu, tangan besi, diktator, sedikit nyeleweng, tahu ambil apa, sapu, bukan mau digebuk disuruh nyapu maksudnya, sapu, nah itu disiplinnya biasanya dulu gitu. Kalau terlambat bangun pagi untuk doa pagi disiram, dulu ngeri. Tapi itulah sekilas info untuk teman-teman supaya tahu kan siapa yang di dalam drum itu. Nanti mau tahu ada yang mau kenalan. Jomblo soalnya itu. Sering curhat sama aku, lama kali aku dapat jodoh katanya. Umur udah 20 berapa kak? 29 umurnya. Aduh kak, ada yang sini 28 gitu boleh ya. Tapi jangan jauh-jauh kali, yang 20-an jangan. Terlalu muda baginya. Oke teman-teman, malam ini kita akan sharing. Dalam beberapa puluh menit ke depan. Semoga tidak lama-lama kali. Langsung aja kak, boleh tampilkan tema atau judul kita. Nah ini, boleh dibaca, 1, 2 ya. Reflect, realize, and renove. Atau dalam bahasa Ibu Pertiwi kita, renungkan, sadari, dan ubah. Atau berubah. Renungkan, sadari, dan berubah. Diambil dari 1 Tawarik 15. Tapi ini sebenarnya cerita yang berkesinambungan, teman-teman, dari pasal 13 sampai 16. Tapi kita nggak baca semua karena nggak cukup. Nanti boleh baca di rumah pasal 13 sampai 16. Itu keseluruhan topik ini sebenarnya. Boleh kak kita klik bantu. Makasih kak. Nah ini background dari kisah ini teman-teman. Karena kita nggak bisa baca semua, saya akan kasih backgroundnya. Pertama itu ada Daud dan bangsa Israel memutuskan untuk memindahkan tabut Allah dari daerah Kiryat Yarim namanya ke daerah Yerusalem gitu, karena seharusnya tabut Allah itu di Yerusalem. Tapi kenapa sebelumnya tabut Allah itu dicuri oleh bangsa Filistin, lalu mereka mau bawa kembali tabut Allah mereka ke Yerusalem, kota kudus Allah gitu. Itu singkat cerita itu di pasal 13 ayat 1 sampai 8 teman-teman. Gak apa-apa gak usah kita baca, tapi kita ambil, yang penting pengertiannya kita ambil gitu. Lalu nah itu saya buat di sebelah kiri decision gitu. Itu keputusan yang mereka putuskan. Ayo kita pindahkan rame-rame tabut Allah ini ke tempat yang seharusnya. Di mana tadi? Di mana? Bandung. Kakak ini pun Yerusalem. Enggak ada kak, bercanda aku, enggak dibilang gitu. Jangan lihat ke dia kak, nanti jadi malu kakak itu.
Mana ada bilangnya Bandung? Kalian ini. Yerusalem, teman-teman ya. Lalu terjadi disaster atau bencana. Si Uza, ada namanya si Uza, salah satu tim yang membawa tabut ini. Timnya Daud. Dia disambar mati oleh Tuhan. Ngeri ya. Ini by the way nih. Perjanjian lama itu memang gitu pola mainnya. Sedikit salah, kusta. Sedikit salah, mati. Sedikit salah, makanya ngeri. Syukurlah kita hidup di kasih karunia gitu. Di era kasih karunia Yesus. Mau gitu kalian? Sedikit salah, kusta. Sedikit salah, putus jari. Salah besok, putus 2 jari. Ngeri. Ngeri zaman perjanjian lama ini. Nah, Uza ini pasal 13 ayat 9-10 lanjutan yang tadi. Tadi sampai ayat 8. Lalu ayat 9-10-nya. Kenapa dia mati? Karena begini teman-teman. Dia saat mereka perjalanan. Di sebelah samping mereka ada lereng gitu. Lereng ke bawah gitu. Tahu ya. Lalu lembu. Kereta lembu yang membawa tabut itu. Entah kena batu, entah apa. Nggak diceritakan. Tapi intinya tergelincir gitu. Mau jatuh lah. Jadi tabut itu mau jatuh ke samping. Mungkin bisa juga ke lereng itu. Ke jurang. Nah Uza toh inisiatif. Sebenarnya bagus inisiatifnya. Dia ngapain inisiatifnya? Dia menangkap tabut itu supaya nggak jadi jatuh gitu. Gitu. Dia sigap lah. Itu orang yang sigap biasanya orang-orang yang bagus toh. Inisiatif, sigap itu bagus. Nah Uza seperti itu. Ditangkapnya begitu nggak jadi jatuh. Haleluya, tidak jadi jatuh. Tapi kenapa malah Tuhan membuat si Uza lock out dari dunia ini? Kenapa kira-kira? Nanti kalau kita baca lengkap sebenarnya di perjanjian lama, terutama di kitab Imamat teman-teman. Maka ada perintah Tuhan yang menyatakan bahwa tabut Allah itu hanya boleh diurus, dipegang oleh orang-orang Lewi. Ya itu Bang Jackson Imam Lewi katanya. Nampak kali anak teologi nih. Tidak sia-sia aku, bangga aku sama Oke, Imam Lewi. Jadi yang boleh cuma Imam Lewi. Nah Uza ini, nah teman-teman udah tahu pasti kenapa dia mati. Karena dia bukan orang Lewi. Dia tidak berasal dari suku Lewi, si Uza. Jadi karena dia pegang, datang Tuhan nggak mau tahu apapun ceritanya. Mau alasannya, mau nangkap kayak apa kayak. Pokoknya kau bukan orang Lewi, ya mati. Jadi seharusnya si Uza biarkan aja jatuh itu tadinya. Lalu dijemputlah mungkin begitu harusnya. Supaya dia nggak mati. Tapi namanya refleks kan. Kita kan sering refleks. Dia refleks, tangkapnya, dipegangnya gitu. Nggak jadi jatuh, tapi dia yang jadinya jatuh. Dan tidak bangun lagi selama-lamanya. Mati gitu. Mati beneran ya, bukan kiasan itu. Benar mati. Nah itu penyebabnya kenapa Uza mati. Dan itu bencananya. Lalu di bawah ada kemarahan. Despiteful. Siapa yang marah? Daud. Kenapa Daud marah? Karena kejadian si Uza itu. Daud menjadi marah dan takut kepada Tuhan. Dan dampak dari kemarahan dan ketakutan Daud kepada Tuhan adalah tabut tersebut batal dipindahkan ke Yerusalem. Gak jadi. Kenapa? Karena Daud udah takut. Jangan-jangan nanti aku pula mati habis ini. Jangan-jangan nanti makin banyak yang mati habis ini. Kalau begitunya Tuhan. Akhirnya Daud marah sama Tuhan. Ada yang pernah marah sama Tuhan? Kalau marah sama gebetan? Sering lah ya. Sosok apa kalian? Sosok gak ngaku. Apalagi perempuan-perempuan ini. Kemarin kami cerita sama Pak Kor. Kubonceng lah dia pulang pelayanan. Lalu kempes ban ke rumahnya. Padahal pas aku jalan sendiri berangkat. Karena sendiri gak terasa kempes. Pas berdua kempes. Lalu ini karena keberatan aku ini katanya. Iya aku rasa baru terasa karena berdua itu. Lalu jadi maksudmu aku berat katanya. Mak macam kayak cewek kau aku bilang. Dia berdrama jadi cewek. Cewek kan gitu ya. Yang aku kelihatan kamu gak dengan dress ini? Nah itu pertanyaan yang menjebak gitu ya. Gitu gak perempuan-perempuan di sini? Oh iya aduh. Sebenarnya enggak sih. Jujur lah Yang. Aku gemuk gak? Enggak loh Yang. Kamu tetap langsing di mata aku. Jujur deh, kamu berdosa loh bohong, kamu anak Tuhan. Oh iya deh, iya gemuk. Itulah perempuan, tapi itulah sekilas-sekilas aja itu. Nah jadi Daud marah sama Tuhan karena kejadian tadi. Kenapa begini Tuhan? Kejam banget kata Daud. Jadi dia ngambek lah kira-kira sama Tuhan. Kenapa aku bilang ngambek? Karena tabut gak jadi dipindahkan. Aku gak mau tahu lagi. Akhirnya kalau kita baca nanti pasal 13 itu, di ayat terakhirnya dikatakan tabut dipindahkan ke rumah seorang bernama Obed Edom. Disitulah tabut itu ditinggal Daud dan dia pergi. Nggak mau tahu aku. Nanti mati pula kami, mati pula aku kata Daud. Inilah background teman-teman. Boleh Kak bantu? Itu pasal 13 ya, ingat ya. Tuh. Kak, boleh bantu klik. Nah, tapi di pasal 16 tadi saya bilang cerita ini sebenarnya berkesinambungan pasal 13 sampai 16. Nah, di pasal 16 tabut singkat cerita, kita skip ceritanya. Rupanya tabutnya berhasil dipindahkan kemana? Yerusalem. Tapi pertanyaannya how?
Gimana? Kok bisa? Tadi ya Daud udah ngambek, marah sama Tuhan, tinggalkan tabut di rumah Obed Edom. Lalu di ayat 16, tabut jadi dipindahkan. Gimana? Kok bisa? Nah ini akan kita, ini main story kita, ini cerita utama kita malam hari ini teman-teman. Oke Kak, bantu klik. Nah sebelum yang tadi saya bilang, sebelumnya Daud marah dan takut pada Tuhan. Dia marah loh sama Tuhan. Ini ngeri loh, Daud sampai marah sama Tuhan. Kalau kita marah sama Tuhan, wah itu udah ngeri kali lah. Kalau Tuhan marah sama kita ya normalnya itu. Karena kita nakal. Tapi kalau Daud marah sama Tuhan, kenapa? Karena Tuhan nakal. Tapi Daud marah sama Tuhan ini. Lalu kemudian di pasal 16 berhasil dipindahkan, itu yang tadi. Berapa lama kira-kira jaraknya? 3 bulan. Bolehkah bantu buka 1 Tawarik 13 ayat 14 supaya kita lihat. 1 Tawarik, ya. 3 bulan. Berapa teman-teman? 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga siapa? Obed Edom yang saya bilang tadi, yang ku bilang tadi. Tinggal pada keluarga Obed Edom, di rumah si Obed Edom. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom. Dan segala dipunyainya. Kenapa diberkati, ada yang tahu? Yang tahu ku kasih bonbon. Tapi minggu depan yang gak bawa. Ada yang tahu kenapa diberkati? Begini, di perjanjian lama tabut Allah, ini belajar dikit-dikit ya. Di perjanjian lama tabut Allah itu melambangkan kehadiran Tuhan gitu. Walaupun itu bukan Tuhan, itu cuma benda sih. Tapi melambangkan. Nah maka kalau tabut ada di rumah kita, maka itu melambangkan berarti Tuhan hadir di rumah kita. Maka kita diberkati. Siapa yang mau Tuhan ada di rumahnya? Mau semua? Silakan curi tabut dari Yerusalem. Enggak, bercanda. Itu lambang aja. Oke. Jadi keluarga itu diberkati, keluarga Obed Edom. Nah itu singkat ceritanya. Berapa lama tadi? 3 bulan. Kembali Kak ke slide, tolong. 3 bulan ini ada ini bukan kode. Ini poin penting 3 bulan ini. Nah pertanyaan paling bawah ini yang saya bilang penting. Ku bilang penting. Nah apa yang Daud lakukan selama 3 bulan? Jadi antara tadi pasal 13 yang Uza matilah, Daud ngambek, Daud marah sama Tuhan. Ke pasal 16 di mana tabut jadi dipindahin, 3 bulan jaraknya. Jadi Daud ngapain aja 3 bulan selama ngambek itu, selama membiarkan tabut di rumah si Obed. Ini akan kita bahas, ini yang pentingnya. Boleh Kak klik? Yang pertama, ngapain aja si Daud? Pertama reflection, dia merenung. Ya bukan begini juga di danau sih, ini cuma ilustrasi aja. Ini aku gak tahu siapa ini. Kulihat cantik gambarnya, pemandangannya oke, kece, ambil gitu. Jadi Daud merenung. Ngapain? Merenung. Daud merenungi apa yang telah terjadi. Yaitu yang tabut Allah mau jatuh, Uza mati, dia marah sama Tuhan, dia ngambek. Dia merenung. Merenung akan kejadian tersebut. Kenapa? Kok bisa? Ada apa ini sebenarnya? Dia merenung. Berapa lama? 3 bulan. Makanya tadi 3 bulan. Sudah kita baca tadi pasal 13-14. 3 bulan lamanya loh dia merenung. Ada di sini yang menghadapi masalah 3 bulan merenung? Ada? Paling sehari pun udah sedih kan. Dengar lagu sedih. Besoknya udah, kemana kita? Bioskop. Sehari doang ya biasanya kita kan marsak galau. Tapi Daud enggak 3 bulan. 3 bulan dia merenung. Ini betapa dia memandang pentingnya kejadian ini gitu. Sampai 3 bulan dia merenung. Ya dia tetap melakukan kegiatan lain sih. Tetap ada peristiwa lain juga di antara 3 bulan itu. Tapi 3 bulan lah intinya dia merenung. Maka saya buat di bawah, pentingnya perenungan. Itu kosakata pertama dari judul kita, reflect. Reflection, perenungan. Pentingnya perenungan, itu yang pertama. Yang kedua Kak, boleh bantu Kak? Realize, sadar. Realization, penyadaran, menyadari gitu. Lalu akhirnya si Daud sadar, iya sadar. Apa? Apa teman-teman? Iya sadar. Bukan Tuhan yang salah, tapi dia. Siapa dia? David, si Daud. Si David, mana si David? Kau yang salah David, mana dia? David. Nah itu udah salah dia pergi dia. Tadi di belakang padahal. David itu kan nama bahasa Inggrisnya Daud toh, ya kan? Itu si Daud seperti David drummer kita itu. Nah jadi dia sadar, dia realize bukan Tuhan yang salah. Tapi aku, kata Daud, itu hasil dari perenungan dia. Jadi habis merenung akhirnya dia sadar. Yang pertama, sadar akan apa si Daud? Kesalahan apa? Yang pertama adalah tidak meminta petunjuk Tuhan teman-teman. Bolehkah bantu buka pasal 13 ayat 2 dan 4. Ayat 2 dulu, pasal 13. Biar kita lihat bukti bahwa Daud
dan teman-temannya, kolega-koleganya sebangsa itu yang mau memindahkan tabut tadi, tidak meminta arahan dari bos besar Tuhan. Saya suka Donald Trump ya, ada yang tahu Donald Trump? Tahu ya, mantan presiden Amerika ya. Dia memanggil Tuhan itu big boss katanya. Wah, keren gitu. Big boss in the heaven katanya. Mantap kali, bos besar. Jadi aku agak sering ikuti dia. Bos besar kita. Ya memang Tuhan lah bos besar kita. Jangan bos-bos kita di kantor, jangan. Tapi jangan kurang ajar juga, jangan bos di kantor. Nanti siapa yang nyuruh? Itu Pak Pengkhotbah Metro. Ditutup gerjain nanti. Jangan ya. Oke. Pasal 13 ayat 2. Berkatalah Daud, ini sebelum tabut dipindahkan ya. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel. Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka. Supaya mereka berkumpul kepada kita. Baru Kak, klik. Ayat 4. Maka seluruh ayat 3 dulu deh supaya nyambung. Kalau di skip gak nyambung jadinya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maksudnya zaman Saul tidak dipindahkan gitu ke Yerusalem. Ayo kita pindahkan yuk. Ini mereka berembuk nih ceritanya kan. Bermusyawarah mufakat sebangsa itu. Lalu ayat 4. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian. Yaitu memindahkan tabut. Sebab usul apa? Memindahkan tabut ya. Usul itu dianggap baik oleh siapa? Segenap bangsa itu. Nah di mana saya bilang mereka tidak, di mana aku bilang mereka tidak meminta petunjuk Tuhan? Di ayat 2 tadi dikatakan. Di ayat 2 dikatakan, sekiranya engkau pandang baik ya bangsa Israel. Dan sekiranya, nah ini, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan. Mereka pakai kata jika. Dalam bahasa Indonesia, ada yang tahu ya. Mungkin kita tahu lah ya. Dalam bahasa Indonesia jika itu adalah perandaian, benar ya. Jika aku kaya nanti atau jika aku kaya, itu berarti aku sudah kaya, belum toh? Nah maka ini, jika diperkenankan Tuhan, mereka masih berandai-andai. Kalau Tuhan berkati, kalau Tuhan dukung. Nah berarti karena ini masih perandaian, seharusnya mereka ngapain dulu? Ya memastikan dulu, benar ya? Ya kan, memastikan dulu sama Tuhan. Boleh gak? Gimana Tuhan bagusnya? Ya berdoalah, ya mintalah petunjuk. Seharusnya begitu. Karena mereka masih pakai kata, jika Tuhan berkenan. Tapi apa yang mereka lakukan? Di ayat 4 tadi, boleh Kak sekali lagi? Di ayat 4 tadi. Setelah mereka berembuk itu, jika Tuhan berkenan katanya. Jika Tuhan berkenan. Tapi pada akhirnya mereka apa yang mereka bilang? Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan memindahkan tabut. Sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Ada dikatakan dianggap baik oleh Tuhan? Ada? Enggak ada. Enggak ada dikatakan maka usul itu dianggap baik oleh Tuhan. Enggak ada. Yang enggak baik hanya siapa? Bangsa itu, Israel. Jadi makanya aku bilang tadi, Daud saat menyadari kesalahannya bahwa dia tidak meminta petunjuk Tuhan, dia cuma meminta petunjuk teman-temannya. Cocok kalian rasa, cocok, bungkus, udah. Datang Tuhan di atas kan, aku lupakan. Udah langsung pergi mereka, gak ingat lagi Tuhan. Cocok, penting udah cocok. Bagi mereka kalau udah cocok satu bangsa, berarti udah dari Tuhan ini. Belum tentu. Jadi jangan pikir karena udah cocok satu gereja ini, cocok kita buat KKR kemana. Atau kita buat retreat kita kemana, ke Yerusalem, cocok. Pergi kita, rupanya jatuh pesawat. Belum tentu, kalau manusia semua cocok, belum tentu Tuhan juga cocok. Itu yang mereka alami di sini. Itu yang mereka alami, teman-teman. Lalu, boleh Kak balik ke slide? Maaf Kak agak repot malam ini ya. Slide muka saya Alkitab, slide muka saya Alkitab, slide muka saya Alkitab. Repot Kakak ini. Berjasa Kakak ini. Nah ini tadi, yang pertama kesalahannya tidak meminta petunjuk Tuhan. Sudah kita lihat. Lalu, kesalahan kedua adalah yang Daud sadari. Adalah bukan orang Lewi yang membawa tabut, melainkan kereta lembu. Itu Daud loh, Daud sengaja membuat kereta yang bagus, yang ditarik lembu untuk membawa tabut. Dia pikir karena keretanya bagus, Tuhan pasti senang. Padahal kalau dilihat di Taurat, di imamat, yang megang atau yang mengangkut tabut Allah harus orang Lewi. Gak boleh lembu, gak boleh kambing, gak boleh kereta, mobil, pesawat, gak boleh. Harus orang Lewi. Jadi tabut itu berbentuk kotak, nanggaplah ini tabut. Lalu dibuat di sini balok atau kayu-kayu, inilah gambarannya, nah seperti ini. Ada 4. Lalu satu-satu orang udah bisa memahami ya, kira-kira mengimajinasikan. Lalu orang Lewi 4 orang, 1, 2, 3, 4. Harus begitu. Tapi Daud mungkin biar cepat ya, pakai kereta lembu, biar cepat. Mungkin Daud berpikir begitu. Kalau orang Lewi kan lambat kan nanti jalannya. Mau berapa hari kita sampai ke Yerusalem, nanti mati pula gitu. Jadi biar cepat lah ini, biar bagus, biar cepat, biar lancar. Pakai kereta kuda, kereta lembu, biar cepat.
Oh bukan, itu pakai mesin, bukan. Maksudnya kereta lembu lah intinya gitu. Dibawalah tabut itu. Daud berpikir, solusiku yang terbaik ini pasti. Dia tidak menghiraukan perkataan Tuhan di kitab Taurat bahwa membawa tabut harus dengan orang Lewi. Itu kesalahan kedua yang dia sadari. Lalu di kalimat bawah saya buat, ternyata Daud sadar bahwa bukan Tuhan yang harus berubah. Tapi siapa? Si Daud. Aku, kata Daud. Setelah dia merenung 3 bulan, maka dia menyadari bukan Tuhan yang salah, itu yang pertama, tapi aku yang salah. Yang kedua, bukan Tuhan yang harus berubah, tapi aku yang harus berubah, kata Daud. Puji Tuhan, dia sadar begitu. Maka saya buat di bawah, ku buat di bawah, pentingnya apa? Kesadaran. Yang pertama tadi pentingnya perenungan, yang kedua pentingnya kesadaran atau menyadari diri sendiri, menyadari keadaan. Tidak kena ilusi gitu. Biasanya kalau kita emosi, marah, sedih, kita itu terbuai oleh keadaan sampai kita nggak tahu faktanya apa gitu. Misalnya kita disakiti orang, rupanya sebenarnya bukan itu kejadiannya, tapi karena sudah terlanjur sakit hati, kita terbuai dengan fakta. Akhirnya kita benci sama dia, marah sama dia. Itu yang Daud alami. Dia terlanjur marah, terlanjur ngambek, terlanjur mendele. Akhirnya dia menghiraukan fakta-fakta yang ada bahwa dia yang salah. Tapi ternyata dia merenung selama 3 bulan, barulah karena sudah tenang. Maka ada orang motivasi bijak berkata, jangan mengambil keputusan saat emosi, benar ya? Tapi Daud begitu kemarin saat itu. Dia mengambil keputusan saat emosi. Udahlah, tabut itu tinggalkan. Nggak mau lagi aku. Udahlah, mati pula gitu. Dia sambil marah sama Tuhan, mengambil keputusan pula. Maka dia merenung, maka dia akhirnya sadar. Bukan Tuhan yang salah, tapi aku, tapi si Daud. Bukan Tuhan yang harus berubah, tapi aku, si Daud. Dan kami semua, timnya, Israel. Kira-kira begitu teman-teman. Boleh Kak, klik slide berikutnya. Yang ketiga, ini kosakata judul kita juga. Reflect, realize, and terakhir apa? Renov. Ubah, berubah. Setelah sadar, si Daud berubah. Pertama dia ngapain? Merubah hati dan pikiran dulu, itu paling penting. Karena kitab Amsal berkata, semua hidup ini, perbuatan ini terpancar dari mana kata Salomo? Dari hati. Maka yang pertama Daud merubah hatinya dulu. Merubah pikirannya dulu. Buka kurung, tidak lagi marah atau menyalahkan Tuhan. Itu yang diubahnya dulu. Di sini. Deep inside heart, deep inside mind. Jauh dalam lubuk hati. Itu. Daud mengubah itu dulu. Mengubah paradigmanya, mengubah pola pikirnya, mengubah pola pandangnya terhadap Tuhan yang tadinya dia anggap Tuhan bersalah, Tuhan semena-mena, Tuhan jahat, Tuhan apa. Akhirnya Daud marah, akhirnya dia ubah itu, dia ubah. Karena dia sudah sadar bahwa bukan Tuhan yang salah dan bukan Tuhan yang harus berubah. Tapi siapa? Daud, aku katanya. Maka karena dia sudah mengubah hati teman-teman, dan mengubah pikiran, pola pikir, maka itu akan mengikuti, dia berubah atau merubah cara dia bertindak. Amin, sampai sini ya. Dalam hal ini bertindak dalam hal apa? Dalam konteks ini, dalam hal membawa tabut. Maka dikatakan di pasal 15 ayat 2. Boleh Kak bantu? Pasal 15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Tadi siapa yang disuruh ngangkat? Lembu. Kurang ajar kan? Tuhan maunya orang Lewi dikasihnya. Kau yang bawa ini ya? Mau. Bisa? Mau. Bawa. Mau. Daud nyuruh lembu bawa. Harusnya kan sama orang Lewi. Bawa orang Lewi bisa? Siap. Raja Daud siap. Ini sama lembu. Bawa ya? Mau. Kata lembu. Mana si Daud ini? Tapi akhirnya dia setelah 3 bulan merenung. Akhirnya dia sadar bukan dia yang salah. Bukan dia yang salah. Bukan Tuhan yang salah tapi dia. Bukan Tuhan yang harus berubah tapi dia. Maka akhirnya dia berkata, setelah merubah pikiran, merubah hati, dia berubah tindakan. Maka dia berkata, jangan ada yang memegang. Jangan ada yang mengangkat. Mau orang lain, mau lembu, mau apapun itu. Kecuali Imam Lewi. Kecuali orang-orang keturunan suku Lewi. Karena mereka lah. Sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan. Untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kata Daud. Akhirnya dia sadar akan kesalahan mereka. Kesalahannya. Maka dia bilang, jangan lagi diangkat oleh siapapun. Atau oleh apapun. Kecuali orang Lewi. Sebab Tuhan itu menghendaki mereka yang berbuat. Bukan kita, bukan siapapun. Akhirnya Daud merubah tindakannya. Sebab dia telah sadar, telah merenung. Boleh Kak kembali ke slide?
Lalu, oh maaf, masih ada. Pasal 15 juga ayat 12 sampai 13, sambungan yang tadi. Cuman kita nggak usah baca semua. Pasal 15 ayat 12 sampai 13. Lalu nanti ayat 15 terakhir. Nah ayat 12, Daud kembali berkata dan berkata kepada mereka, si Daud, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. 13. Sebab oleh ini paling penting. Daud akhirnya mengambil kejadian yang sudah terjadi kemarin dan menariknya ke hari ini. Sebab oleh karena pada pertama kali yang kemarin itu, yang ada bencana kemarin, masih ingat kan? Kalian ikut kemarin kan? Sebab oleh karena pada pertama kali kamu gak hadir, siapa kamu? Orang Lewi. Maka siapa yang hadir? Ya orang Israel yang lain, tapi bukan Lewi. Sama Daud, sama lembu, itu yang hadir kemarin. Tidak ada orang Lewi. Sebab pada yang pertama kemarin kamu tidak hadir. Dan Tuhan Allah kita, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Siapa korbannya tadi? Uza. Kasihan dia, karena kesalahan si Daud loh. Tapi dia mati. Berapa Daud membunuh orang? Bukan cuma satu, bukan cuma suami Betseba. Ini juga termasuk sebenarnya. Pembunuhan tidak berencana memang. Kena pasal juga si Daud harusnya ya. Oke, si Uza korban. Karena kamu tidak hadir maka Tuhan menyambar waktu itu, kata Daud. Sebab, nah ini juga penting. Yang saya katakan tadi. Saya tadi mengatakan, aku tadi bilang Daud tidak meminta petunjuk Tuhan. Dan di ayat ini dia sendiri yang bilang, benar ya? Dia sendiri yang menyadari. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Garis bawahi dalam hati kita teman-teman kata seharusnya. Meminta petunjuk Tuhan seperti seharusnya. Maka sebenarnya harusnya begitu kita memang. Meminta petunjuk Tuhan dalam hidup. Seperti seharusnya. Bukan kalau mau, bukan kalau perlu, bukan kalau buntu, bukan kalau cocok aja. Tapi seharusnya. Kata seharusnya itu unconditional, tanpa syarat harusnya gitu. Amin ya? Ada amin? Ada yang hadir yang khotbah ibadah raya saya kemarin tentang ada amin? Enggak ada ya? Ada amin? Oh, Kak Putri hadir dia. Saya bilang kalau ada amin jangan jawab amin, jawab ada. Bercanda. Karena kan kakak itu ingat kali ya. Karena kan kalau kita nanya teman kita coba, Kak punya pulpen? Apa jawabannya? Kalau ada, kalau nggak ada. Ada pernah bilang, Kak ada pulpen? Pulpen. Ada pernah jawab begitu? Bi ada bakwan, Bi? Bakwan. Bi ada bakwan? Ada. Makanya kalau saya tanya ada amin? Janganlah. Itu sudah terbiasa kita, sudah baku itu di gereja GBI. Ada amin? Amin. Kalian mau disesatkan? Ada amin? Ayo udah kembalilah ke basic, itu yang lebih baik ternyata. Daripada kita nanti diketawain. Ada amin, ada. Kenapa jemaat metro ini kata orang. Oke, kembali ke tadi teman-teman. Jadi Daud telah sadar apa itu kesalahan-kesalahannya. Orang Lewi tidak hadir. Bukan orang Lewi yang mengangkat tapi lembu. Maka Daud bilang kemarin kamu gak hadir Tuhan marah. Maka kamu sekarang harus mengangkat seperti yang Tuhan mau. Karena kita sudah meminta petunjuknya. Bukan seperti kemarin kita berbuat sendiri. Sewenang-wenang kita sendiri. Suka-suka hati kita sendiri tanpa meminta arahan dan petunjuk dari Tuhan. Maka sekarang kita harus melakukan seperti yang Tuhan arahkan. Boleh Kak, balik ke slide. Nah, maka saya buat di kalimat terakhir, pentingnya renovasi. Jangan pikir renovasi itu harus bangunan ya, tidak. Hati kita juga bisa direnovasi gitu. Renovasi hati. Pentingnya perenungan. Pentingnya, baru berapa menit udah lupa lah. Turun lagu. Pentingnya perenungan, lalu pentingnya, nah itu baru jemaat-jemaat yang didambakan oleh pengkhotbah. Haleluya. Maksudnya yang ingat gitu, responsif, bukan asal lewat, masuk telinga kiri, keluar dari mulut. Tapi ingat dong apa poinnya. Pentingnya perenungan, pentingnya kesadaran, maka yang terakhir pentingnya renovasi atau merubah hati. Merubah pikiran kita, merubah tindakan kita. Boleh Kak klik sedikit lagi, beberapa slide lagi, sekitar 15 lah ya. Haleluya. Nah dalam pasang surut kehidupan, ups and downs of life gitu. Biar agak keren dikit kan pakai bahasa Inggris kan. Ada jemaat belakang, tak bisa bahasa Inggris katanya. Dalam pasang surut kehidupan teman-teman. Ini kita ambil penerapan. Karena kalau kita cuma baca lalu tidak ada penerapan dalam hidup itu nggak guna. Amin ya. Cuma diselidiki,
Alkitab itu jago, tapi nggak diterapkan dalam hidup. Sama seperti siapa? Yang ditegur Yesus, orang Farisi. Mereka itu jago banget, hafal ayat, hafal Taurat, titik koma hafal, tapi tidak diterapkan. Maka Yesus menegur mereka, kamu itu, kata Yesus, seperti kuburan orang Farisi. Kuburan yang bagus dari luar, putih, cantik, tapi dalamnya isinya tulang-tulang. Itulah kita, kalau hanya baca Alkitab, dimengerti doang, tapi tidak diterapkan. Itu kita seperti kuburan, kata Yesus. Yang cantik di luar, kuburan kan cantik di luar ya. Lisannya, paling kuburan Batak Toba, istana dibuat besar. Opungnya kan udah mati, dibuat besar istananya. Padahal yang masih hidup, rumahnya kayu-kayu mau roboh. Agak sedih melihat orang Batak ini ya. Aku orang Batak sih, aku Toba juga. Jadi kita seperti kuburan, kata Yesus. Kalau tidak hanya mengerti doang, membaca doang, tapi tidak diterapkan. Maka kita ambil penerapan, supaya kita sama-sama bisa terapkan dalam hidup kita bersama. Mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Maka dalam pasang surut kehidupan, kita sering tidak mengerti, bingung, dilema, galau, drop, apapun bahasanya. Tentang banyak hal. Tentang ABCD, kita sering bingung, gak ngerti. Kok gini, kenapa ini? Kayaknya rusak, kayaknya kacau balau dan sebagainya. Kenapa ini, kenapa? Nah, yang di dalam persegi berwarna hitam, ini yang sangat kita sayangkan sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Sama seperti yang Daud lakukan dan Daud alami. Parahnya dengan hal itu semua tak jarang kita sebagai orang Kristen melihat hal itu, melihat keburukan, melihat kekacauan, melihat hal yang gagal itu, melihat hal yang jelek itu sebagai apa? Kesalahan Tuhan. Loh kok gini Tuhan? Kok gini? Aku udah buat begini kok gini? Aku sudah merencanakan baik-baik kok kau buat begini Tuhan? Apa-apaan kau ini? Berapa banyak orang Kristen saya kenal, saya tahu. Ku tahu. Tidak mau gereja lagi, gak mau pelayanan lagi karena hidupnya screw up. Hidupnya kacau, hancur. Ini Tuhan semua ini, aku udah capek melayani, aku udah apa. Kok begini terus kau buat Tuhan? Dan banyak akhirnya orang murtad, meninggalkan Tuhan. Jadi orang ateis, tidak mau lagi bertuhan. Karena hal-hal seperti ini. Kok sengsara, kok kacau hidup. Apalagi orang Kristen sering mendramatisir kan. Dan itu ada bukti di Alkitab. Oh Tuhan aku sudah begini loh, aku sudah begitu loh. Dalam Matius 7 ayat 21, salah satu ayat paling seram bagi hidup saya. Dikatakan di hari akhir banyak orang yang akan bilang, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Tuhan aku yang kemarin menyembuhkan sakit 2000 orang loh. Tuhan aku yang kemarin ngasih orang makan loh. Tuhan aku yang kemarin bernubuat. Tuhan aku yang kemarin berbahasa roh. Tuhan aku kemarin punya penglihatan. Terimalah aku Tuhan karena semua sudah kulakukan untukmu. Datang Tuhan bilang, nyala daripada aku engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Katanya, kenapa? Kenapa kira-kira Tuhan ngomong gitu? Padahal mereka sudah bernubuat, sudah menyembuhkan orang sakit, sudah berdoa, sudah pelayanan. Semua sudah. Kenapa? Kenapa harus Tuhan ngomong gitu? Kenapa orang-orang ini sangat menganggap perbuatan mereka adalah hal yang layak untuk Tuhan pertimbangkan atau Tuhan berikan imbalan? Kenapa orang-orang begini? Seperti Daud. Tuhan kami udah bagus mau mindahkan tabut loh. Ini perbuatan yang baik loh. Seluruh bangsa Israel memandang ini baik Tuhan. Kenapa terjadi hal seperti ini? Mau apa? Daud marah akhirnya. Sudah gak usah dipindahkan tabut. Begitu kita. Tanpa sadar ataupun dengan sadar pernah melakukan itu. Siapa yang pernah seperti itu? Jawablah dalam hati masing-masing. Saya juga pernah. Aku pun pernah begitu teman-teman. Dalam gejolak yang gak tahu gimana, yang gak tahu kenapa. Ya kadang I'm questioning God. Aku mau juga mempertanyakan Tuhan gitu. Dulu aku ingat kali semester pertengahan kuliah dulu, teologi, ada masalah hidup. Aku sampai gitu loh, questioning God. Kenapa Tuhan, aku udah masuk sekolah teologi loh. Aku mau jadi hamba Tuhan loh, mau jadi setia loh. Kenapa begini hidupku? Waktu itu aku begitu, karena aku seperti Daud, emosi. Dan akhirnya menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Sampai akhirnya aku sadari, ngeri kali aku waktu kemarin ya. Mempertanyakan Tuhan seperti itu. Ada yang pernah begitu teman-teman? Dalam hidupnya, ada yang pernah merenung berpikir seperti itu? Bertanya-tanya seperti, kok gini Tuhan? Kau tidak lihat aku ini WL yang paling setia Tuhan? Aku ini singer yang paling kece Tuhan? Tidakkah kau lihat itu? Kok begini? Tidakkah kau lihat Tuhan aku rajin memberi persembahan, memberi persepuluhan? Kenapa hidupku begini? Kalian pikirnya kalau kita ngasih itu supaya hidup kita diberkati terus, supaya hidup kita lancar terus? Bukan.
Jangan salah. Saya suka perkataan Pak Pendeta Big Man Sirait, mendiang. Dia bilang, jangan kau pikir persembahan yang kau kasih. Jangan kau pikir semua yang kau lakukan untuk Tuhan itu supaya Tuhan memberikan yang lain hamamu. Mewujudkan yang kau mau. Enggak. Jangan pikir begitu. Seperti Daud, seperti aku kemarin. Mungkin seperti kita juga. Jangan berpikir begitu. Tuhan aku udah gini loh. Kenapa? Masih ingat Lukas 15 perumpamaan anak yang hilang? Saat anak yang bungsu itu kembali, dipeluk bapaknya, diadakan pesta. Siapa yang marah? Anak sulung, abangnya. Kenapa dia marah? Bukan karena adiknya balik, bukan. Tapi karena bapaknya menyambut anak itu. Yang sudah kurang ajar, sudah menghabiskan harta, sudah main dengan, maaf, PSK di luar sana. Sudah menghabiskan harta bapaknya. Tapi pas kembali bapaknya bukan marah, bukan menampar, bukan mengusir. Dipeluk, diadakan pesta untuk merayakan. Maka abangnya marah. Apa kalimatnya saat marah? Di pasal 15 itu. Dia bilang, Bapak kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Anakmu ini yang kurang ajar ini, yang pergi menghabiskan hartamu. Pas dia pulang kau bukan dimarahi, bukan diusir, bukan ditampar, malah disayangi lagi. Aku yang setia samamu. Gak pernah pergi, gak pernah meninggalkanmu. Aku sudah berbuat ini untuk rumah kita, untuk usaha kita, untuk lembu kambing kita Bapak. Tapi tidak pernah kau adakan pesta untukku Bapak. Kenapa kau begitu Bapak? Tidak adil kau ini Bapak. Aku yang setia, tidak pernah lembu yang kurus pun tidak pernah kau potong. Kata anak yang sulung. Tapi dia yang kurang ajar ini baru pulang. Kau potong lembu paling gemuk untuk dia. Apa-apaan? Kata anak yang sulung. Tahukah teman-teman? Perumpamaan itu menggambarkan bapaknya itu Tuhan. Anak bungsu itu, saudara-saudara kita yang terhilang, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, tidak mau lagi dekat Tuhan. Anak sulung itu menggambarkan siapa? Menggambarkan kita yang setia di gereja, tidak pernah pindah agama, tidak pernah menyangkali Yesus dengan mulut, masih pelayanan terus, masih doa terus, masih apa. Tapi saat menghadapi suatu hal, atau saat melihat orang yang baru bertobat langsung Tuhan bawa naik atau Tuhan berkati, baru kita iri. Tuhan aku selama ini gak seperti dia, murtad. Ini dari apa lo? Ateis dulu ini, Islam dulu ini Tuhan. Kok dia bagus, kok dia aman-aman hidupnya. Tapi aku ini kok tuh begini. Itu 3 penggambaran di pasal 15 itu kita singgung sedikit. Anak sulung itu kita. Teman-teman sadar. Jadi perumpamaan anak yang hilang. Seringkali kita anggap yang hilang itu si bungsu doang. Bukan, sulung juga hilang itu. Walaupun dia nggak pergi tapi hatinya hilang. Paham ya? Begitulah kita kalau seperti ini. Seperti Daud. Seperti Matius 7 tadi yang saya bilang. Seperti anak sulung itu. Kok gini Tuhan aku udah begini, begono begini A, B, C, D, E sampai Z. Tapi kok Tuhan begitu sama aku? Jadi gak kau anggap ini Tuhan? Loh. Jangan begitu. Maka kembali ke sini, kukatakan, kutulis teman-teman untuk kita bersama, untukku juga. Kembali saya baca, parahnya dengan semua itu, semua hal yang kacau itu yang lagi gak baik. Parahnya kita sering mandang sebagai, kok gini Tuhan? Kok kau begini Tuhan? Perasaan aku udah baik deh, perasaan aku udah gini deh Tuhan. Kok kau gini sih? Teganya di kau oh Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan? Itu yang seperti siapa? Seperti Daud lakukan. Pasal 13 ayat 11 sampai 13 tadi. Yang dia marah sama Tuhan. Itu Daud. Bolehkah klik? Tapi aku buat di situ paling atas. But step back. Mundurlah sejenak. Mundurlah sejenak teman-teman. Kalau kita mengalami hidup yang lagi down, yang lagi buruk. Ayolah, kalau kita sempat berpikir, kok gini sih Tuhan? Seperti Daud, seperti aku, seperti orang di Matius 7 tadi, seperti anak sulung tadi di Lukas 15. Kalau kita sedang dalam keadaan begitu, ayolah, mundur sejenak. Step back sebentar. Jangan emosimu aja, jangan emosi kita aja yang terus kita naik-naikkan di depan Tuhan. Aku udah gini Tuhan, aku udah gitu Tuhan. Kok kau begini sama aku Tuhan? Dia kok yang baru bertobat langsung apa Tuhan? Aku sudah lama jadi bertobat, aku sudah lama baik kok. Kalau kita begitu, kita berpikir begitu, kita dalam kondisi itu. Mari, ku ajak kita bersama mundur sejenak. Step back, mundur sejenak. Dan lakukan seperti yang Daud lakukan. Yang pertama apa? Reflect, renungkan dulu. Kita perlu merenungkannya. Daud 3 bulan merenungkan itu. Kita mau berapa lama? Lalu Daud merenungkan kitab Musa, kitab Taurat. Itu Alkitab yang belum lengkap. Kitab Musa itu Kejadian sampai Ulangan doang. Tapi kita sudah punya yang lengkap, benar ya? Kenapa kita tidak renungkan? Baca ini, lihat, minta petunjuk Tuhan dari sini, berdoa seperti Daud.
Yeremia dalam kitab Ratapan 3 ayat 26 dia bilang adalah baik menunggu pertolongan Tuhan dengan berdiam diri katanya. Jadi gak selalu kita kalau gecor, kalau recok, kalau apa. Supaya Tuhan lihat kita aktif, pelayanan sana sini. Gak selalu itu yang terbaik. Tapi ada kalanya mundur sejenak. Renungkan dulu tentang hidup ini, tentang masalah yang kita hadapi. Itu kadang penting. Yeremia bilang adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan berdiam diri katanya. Dia gak bilang adalah baik mencari solusi ke kanan kiri. Enggak. Kadang kita perlu di tengah kesibukan hidup. Ini makasih Kak. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam. Bukannya salahkan kananmu, salahkan kirimu, apalagi salahkan yang di atas, yang di lantai 2. Maksudnya Tuhan, salahkan Tuhan, salahkan kirimu, kananmu, tetanggamu, saudaramu, salahkan diri sendiri mungkin, atau siapapun itu. Tapi adalah baik mundur sejenak, mungkin masuk ke kamarmu, merenung sejenak, 1-2 hari, atau mau seperti Daud 3 bulan juga boleh, baca firman. Kenapa gini Tuhan? Aku gak ngerti, berikan petunjukmu Tuhan, aku gak mau menyalahkanmu, gak mau menyalahkan siapapun. Tapi bantulah aku Tuhan mengerti. Maka percayalah, percaya. Ini bukan omong kosong. Daud sudah mengalami, dan aku pun sudah mengalami. Maka akan ada yang namanya kesadaran, realization. Dari situlah kita akan menyadari, bukan Tuhan yang salah dalam hidup ini. Kita akan menyadari bahwa ada yang salah, something wrong with me. Ada yang salah dengan diriku rupanya. Kalau kita merenung. Tapi kalau orang yang terus ngomong terus. Pernah ya orang bertengkar? Yang terus ngomong itu biasanya gak mau kalah. Gak mau salah gitu ya. Tapi yang diam itu biasanya dia merenung dulu. Akhirnya dia sadar mungkin dia yang salah. Dia minta maaf. Tapi orang ngomong. Yang penting dia menang dalam perdebatan itu. Karena ngomong terus. Tapi akhirnya pas pulang dia terisak-isak nangis. Baru sadar dia yang salah. Itulah orang yang banyak ngomong. Semakin banyak kau bicara. Salomo dalam pengkhotbah bilang, semakin banyak orang bicara, semakin banyak didapati kesalahannya. Tapi alangkah baik mundur sejenak. Seperti Daud, seperti Yeremia menulis tadi. Mundur sejenak. Berdiam diri, merenung. Tanya Tuhan, baca firman. Kenapa Tuhan? Bantu aku mengerti dulu. Aku kacau kali belakangan ini Tuhan. Lakukan yang seperti Daud lakukan. Lalu saya buat di bawah, Tuhan, tak jarang Tuhan izinkan yang buruk terjadi agar mengubah kita. Kadang kita nanya, kenapa sih yang buruk terjadi Tuhan? Pernah gak kita nanya, aku udah berubah belum ya? Pernah gak nanya gitu? Kita hanya nanya, kenapa buruk keadaan Tuhan? Kenapa buruk? Seperti Daud yang kejadian itu. Tapi kita gak nanya, apakah sudah cukup berubah? Apakah sudah cukup menuju keserupaan dengan Kristus? Enggak, kita cuma nanya keadaan kita. Kita jarang menanyakan tentang diri kita. Itu manusia yang berdosa. Kita nggak nanya, kita nanya keadaan, nanya orang, mempertanyakan keadaan, mempertanyakan orang, bahkan mempertanyakan Tuhan, tapi jarang mempertanyakan diri sendiri. Karena kita anggap kita sudah benar kok, seperti Daud. Aku benar kok memindahkan tabut, apa yang salah? Makanya dia jadi marah sama Tuhan. Maka aku katakan di situ tak jarang Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi agar itu mengubah kita. Maka setelah merenungkan kita akan sadar. Lalu yang paling bawah kita akan berkata kepada Tuhan apa? Aku yang perlu berubah Tuhan. Maaf, aku yang perlu berubah rupanya. Bukan kau. Aku yang salah rupanya. Bukan Tuhan yang salah dalam kacaunya hidupku ini. Karena rancangan Tuhan itu yang baik-baik loh. Percaya kalian? Tuhan itu rancangannya selalu yang terbaik. Tapi kita yang ngacaukannya sering. Maka kita akan sadar, aku yang kacau Tuhan, aku yang harus berubah. Lalu saya buat berubah hati dan pikiran. Pertama seperti Daud, tidak lagi marah atau menyalahkan Tuhan. Merubah cara berpikir. Dan merubah semua, apa aja? Cara berpikir, apa lagi? Bertindak, apa lagi? Beribadah. Mungkin cara kita berdoa, mungkin cara kita memberi, mungkin cara kita pelayanan, bahkan yang terpenting keseluruhannya cara kita hidup. Sampai sini masih jelas ya? Itu yang Daud lakukan akhirnya di pasal 15. Dia mengubah semua itu, mengubah hati, pikiran, bahkan tindakannya. Yang terakhir Kak. Kenapa Tuhan yang baik mengizinkan suatu yang buruk terjadi?
Ini mungkin pernah kita pertanyakan atau lagi kita pertanyakan. Kenapa sih Tuhan yang baik, why does a good God allow something bad to happen? Kenapa Tuhan yang baik merelakan atau mengizinkan hal yang buruk terjadi? Aku buat simpel teman-teman di sebelah sini yang terakhir. Agar kita berubah menjadi lebih baik. Lalu ada pertanyaan di bawah, emang gak bisa Tuhan merubah kita menjadi lebih baik tanpa harus adanya keadaan buruk? Bisa gak? Bisa. Bisa, Tuhan bisa mengubah kita jadi lebih baik tanpa harus melalui yang buruk dulu. Tanpa melalui ujian, tanpa melalui cobaan. Bisa banget, tapi yang paling bawah. Itu paling penting, sangat bisa aku bilang. Tapi selama ini keadaan kita baik-baik saja toh, apakah kita berubah? Apa kita berubah? Pas kita lagi baik aja, gak ada percobaan, gak ada masalah dalam hidup. Apa kita berubah? Apa kita semakin baik? Apa kita mau lebih dekat, lebih kenal Tuhan? Apakah begitu? No. Kebanyakan orang kalau sudah tenang, lagi aman, udah lupa. Maka pertanyaanku tadi, kalau dalam keadaan kita yang baik, apa kita sudah berubah? Kalau enggak berubah, jangan tanya pertanyaan yang di atas. Yang itu, kenapa Tuhan izinkan yang buruk terjadi? Jangan tanya. Itu mengubah kita teman-teman. Mengubah Daud, mengubah Yeremia, mengubah murid-murid. Semua yang buruk itu, bahkan mengubah kita. Biar sadar kita lah yang perlu berubah. Kita yang perlu diubah. Bukannya Tuhan. Amin ya. Berapa banyak yang lagi kacau dan sebagainya aku gak tahu. Tapi biarlah ini menolong. Biarlah firman ini menguatkan. Dan terlebih kita terapkan. Kak, coba klik. Aku lupa. Apakah masih ada? Oke, gak ada lagi. Terima kasih Kak. Itu teman-teman untuk malam hari ini. Amin ya. Siapa yang mengerti? Boleh angkat tangan? Yang tidak mengerti boleh duluan pulang. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri di sini teman-teman. Kita bangkit berdiri bersama, boleh? Kakak-kakak, abang bantu. Mari kita angkat pujian yang luar biasa ini. Bersama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat biar kemuliaan dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau ubahkan air mata kami, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata. Katakan bersama, sebab itu kami memuji. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk merenungkan hidup kami, hingga kami menyadari apa yang masih buruk dari hidup kami, apa yang masih kurang, apa yang masih belum sesuai dengan kehendak-Mu, belum sesuai dengan rancangan-Mu, jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami akhirnya menyadari bahwa bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang perlu berubah, tapi kami yang perlu banyak mengubah hidup kami, mengubah diri kami, mengubah cara kami bertindak, cara kami berpikir, cara kami hidup ya Tuhan. Supaya lebih lagi selaras, serupa dengan Tuhan, dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Ini doa kami, bila anak-anak muda-Mu mengerti dan bisa kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebab itu